Suling dan teman-teman sekalian berbahagia. Kiranya semua kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wa Taala yang mana pada pagi hari ini kita masih diberinya rahmat, sehingga kita masih dapat berkumpul di kelas Alhamdulillah ini. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sabrina Zahwa, selaku moderator dari kelompok 11 dan 12 yang beranggotakan kelompok 11 Bidang Karya Saputri dan Karya Hadian Saputri. Kepada presentator pertama, kami persilakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Marta Hadian Saputri dengan tim 2223040096. Di sini saya akan menjelaskan makalah kami yang berjudul jenis-jenis pelayanan bimbingan konseling di SD atau MI. Jenis-jenis pelayanan bimbingan konseling di MI itu terbagi menjadi 9. Yang pertama yaitu layanan orientasi. Layanan orientasi itu yaitu layanan yang dilakukan untuk memperkenalkan sesuatu yang baru atau seseorang terhadap lingkungan yang baru dimasukinya. Layanan ini dapat disampaikan dengan berbagai cara. Yang pertama yaitu ramah, tanya jawab, dan diskusi. Pertanyaan ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap perencanaan. Tahap perencanaan ini untuk menetapkan objek, menetapkan peserta, menetapkan kegiatan. Dan yang kedua yaitu pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini untuk mendefinisikan masalah orientasi. Dan yang ketiga yaitu evaluasi. Evaluasi ini untuk melakukan pengevaluasian terhadap layanan orientasi. Dan yang keempat yaitu analisis. Pada tahap analisis ini melakukan analisis terhadap evaluasi tadi. Dan yang kelima yaitu tindakan. Pada tahap tindakan ini untuk menetapkan jenis-jenis dan arahan. Dan yang terakhir tahap laporan. Pada tahap laporan ini adalah untuk melakukan penyusunan laporan terhadap layanan orientasi. Dan yang kedua yaitu layanan informasi. Layanan informasi ini adalah layanan yang memberikan informasi kepada siswa. Informasi yang diberikan kepada siswa itu sangatlah diperlukan agar siswa itu lebih mudah untuk menerapkan perencanaan atau mengambil kesimpulan. Di layanan informasi ini terdapat berbagai tujuan, yaitu yang pertama tujuan yang bersifat umum. Tujuan yang bersifat umum ini untuk mengembangkan pandangan yang luas atau realitas untuk memecahkan masalah di lingkungan pada setiap tingkat pendidikan. Dan yang kedua yaitu bersifat khusus. Yang bersifat khusus ini untuk membantu siswa lebih dekat untuk mengenai pelajaran di lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga yaitu layanan penetapan atau penyaluran. Layanan ini bertujuan untuk menetapkan peserta didik pada situasi atau dalam keadaan kelebihan seperti potensi, bakat yang dapat dikembangkan secara optimal. Kembangan ini memiliki beberapa penetapan. Yang pertama yaitu penetapan siswa dalam kelas, yang kedua penetapan pada kegiatan ekstra, dan ketiga penetapan dalam memilih jurusan, yang keempat penetapan siswa dalam studi lanjut, dan yang terakhir penetapan pekerjaan. Dan yang keempat
kepada siswa untuk memecahkan masalah-masalah akademik yang mengembangkan suasana belajar dan mengajar yang kondusif agar terhindar dari kesulitan. Tahap ini memiliki beberapa bentuk, yaitu orientasi siswa di kelas, bantuan dalam kegiatan memilih jurusan, dan yang terakhir yaitu bantuan menghadapi kesulitan. Dan yang kelima, layanan konseling kelima yaitu layanan konseling per orang atau individu. Layanan ini adalah proses belajar yang melalui hubungan khusus atau pribadi antara guru dan siswa. Layanan ini memiliki beberapa tahap. Yang pertama yaitu tahap awal. Tahap awal ini terjadi ketika klien menemui konselor dengan berjalannya proses konseling dan sampai menemukan titik masalah. Dan yang kedua yaitu tahap tengah atau tahap rendah. Pada tahap ini adalah untuk mendefinisikan masalah dari klien tadi yang sudah disepakati pada tahap awal. Dan yang ketiga yaitu tahap akhir, tahap tindakan. Pada tahap konseling di sini adalah meliputi beberapa hal seperti menurunnya rasa kecemasan, ada perubahan perilaku, perubahan sikap, dan ada rencana dalam kehidupan. Sekian dari saya yang telah saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, pada presentasi pertama Marda Desa Putri, langsung saja selanjutnya presentasi kedua yaitu Dinda Fernida, silakan.
Materi selanjutnya yaitu himpunan data. Data siswa itu sangat diperlukan dalam penyelenggaraan bimbingan dan counseling. Ada jenis-jenis data. Yang pertama itu data pribadi, yang kedua latar belakang keluarga, yang ketiga kemampuan mental, bakat dan pendidikan, yang keempat sejarah pendidikan seperti nilai hasil belajar, yang kelima hasil tes diagnostik, yang keenam itu tes kesehatan, yang ketujuh kegiatan ekstrakurikuler atau kegiatan di luar sekolah, yang kedelapan itu minat atau cita-cita siswa, dan yang kesembilan itu prestasi khusus yang dicapai oleh siswa. Yang ketiga konferensi kasus. Kasus itu sendiri berarti suatu keadaan yang mengandung masalah. Jadi konferensi kasus itu bertujuan untuk mengumpulkan data secara luas untuk memecahkan masalah. Terdapat 3 komponen dalam konferensi kasus. Yang pertama, kasus itu sendiri yang akan dipecahkan. Yang kedua, siswa atau pihak yang terkait. Dan yang ketiga, pembimbing atau konselor yang menyiapkan, merencanakan, dan memberikan hasil dari penyelenggaraan konferensi kasus tersebut. Sekian itu yang akan saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baiklah, terima kasih kepada Winda yang telah menyampaikan materinya. Selanjutnya presentator kedua pada Yeza, kami persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Yeza Aulia. Sini saya akan melanjutkan materi dari Winda yang teks kunjungan rumah. Kunjungan rumah dapat dijadikan sebagai teknik pengumpulan data siswa. Cara ini dilakukan dengan mengunjungi tempat tinggal siswa. Kunjungan rumah dilakukan untuk mengenal lingkungan keluarga siswa secara lebih dekat. Apabila pembimbing mengadakan kunjungan rumah, yang pertama mengadakan persiapan informasi apa yang akan diperoleh melalui kunjungan rumah tersebut. Yang kedua, pembimbing harus bersikap ramah agar keluarga siswa dapat berbicara lebih terbuka. Dan yang ketiga, pastikan bahwa kedatangan pembimbing akan diterima dengan baik oleh keluarga siswa. Dan yang keempat, kumpulkan informasi yang mencakup letak dan keadaan dalam rumah siswa, sumber pencahayaan rumah siswa, perlengkapan yang ada di rumah siswa, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, setelah melakukan kunjungan rumah, pembimbing melakukan penyusunan informasi singkat mengenai materi yang telah diperoleh. Dan terakhir, alih tangan kasus. Alih tangan kasus ini bertujuan untuk memperoleh pelayanan yang optimal dan pemecahan masalah klien secara lebih tuntas. Ada komponen dari alih tangan kasus ini.
konselor untuk mengerjakannya. Masalah yang bukan ada dalam kasus ini seperti penyakit secara fisik atau kejiwaan. Yang kedua ada kriminalitas, dan yang ketiga ada guna-guna, dan yang keempat ada keabnormalan akut, dan yang kedua ada konselor atau pembimbing. Konselor sangat dituntut untuk mampu mengenali secara langsung keadaan keabnormalan dan substansi masalah siswa. Konselor ini hanya bekerja untuk siswa-siswa yang sehat. Oleh sebab itu hanya siswa yang normal saja yang dapat dibimbing oleh konselor. Yang ketiga ada ahli lain. Konselor atau pembimbing bekerja atas prinsip kerjasama baik dengan sesama kolega. Dengan prinsip kerjasama tersebut, permasalahan klien dapat diselesaikan dengan tuntas. Dan yang terakhir ada tampilan pustaka. Tampilan pustaka yaitu kegiatan mengadakan berbagai bahan pustaka yang digunakan peserta didik untuk mengembangkan prinsip, kemampuan sosial, dan kegiatan belajar. Mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baiklah, itulah materi yang tadi disampaikan oleh kelompok 12. Kita beri apresiasi kepada kelompok 12. Selanjutnya, kelompok 12 membuka sesi kritik dan saran. Jika teman-teman ingin memberikan kritik maupun sarannya, kami persilakan. Baiklah, jika tidak ada, langsung saja ke sesi selanjutnya, yaitu sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, kami persilakan. Baiklah, perkenalkan nama saya Nala Sapitri. Izin bertanya kepada kelompok 12. Beberapa kegiatan pendukung sangat diperlukan dalam pelayanan kita. Dari mana? Atas pertanyaannya kepada teman-teman, ada lagi yang ingin bertanya? Silakan. Selanjutnya teman-teman yang ingin bertanya, ayo silakan. Pada Siti Oliva, akan saya Siti Oliva yang ingin bertanya kepada kelompok 12, yaitu apa tujuan kegiatan Halisanan dalam bimbingan konseling? Pada Siti Oliva pertanyaannya, izinkan kelompok 12 minta waktu untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Jadi selagi menunggu kelompok 12 mencari jawaban, di sini kelompok 11 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama dari Dela yang akan dijawab oleh Dinda. Pada Dinda, kami persilakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dewa tadi. Apakah layanan bimbingan konseling hanya dapat dilakukan oleh guru BK? Dalam implementasi kurikulum Merdeka, peran layanan bimbingan dan konseling untuk memfasilitasi potensi peserta didik diharapkan tidak hanya dilakukan oleh guru BK, namun juga dapat dilakukan oleh guru mata pelajaran atau teknik pendidikan. Baik, terima kasih pada Dinda. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan atau menyanggah, silakan. Ada? Jika tidak ada, pada Dela, apakah jawaban dari Dinda bisa diterima? Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan kedua dari Devi Helena yang akan dijawab oleh Marda. Pada Marda, silakan. Baiklah, saya menjawab pertanyaan dari Devi, yaitu mengapa layanan BK sangat penting bagi peserta didik. Yaitu bimbingan dan konseling itu berguna
mengapa layanan konseling sangat penting dan terjadi. Layanan bimbingan konseling sangat penting dan terjadi karena dapat menyediakan penelitian, mengantisipasi kesalahan, membantu pembentukan karakter dan meningkatkan kualitas pendidikan. Baiklah, terima kasih kepada Laras yang telah menambahkan jawaban. Selanjutnya, jika ada yang menambahkan lagi, kami silakan. Jika tidak ada, kepada Devi Helena, apakah jawaban dari teman-teman bisa dipahami? Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan ketiga dari Reda Delusi yang akan dijawab oleh Linda. Pada Linda, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Reda tadi. Bagaimana peran penyelesaian konflik dengan menggunakan mediasi di lingkungan kelas atau sekolah? Nah, jawabannya sebagai sebuah katalisator pencegahan kekerasan dan kesalahpahaman berlanjut di tingkat kelas, mediasi dapat memberikan solusi yang bisa diterima semua pihak yang bermasalah atau konflik. Terima kasih kepada Linda. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, kami silakan. Tidak ada. Jika tidak ada, kepada Reda Delusi apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih. Selanjutnya, kelompok 12 akan menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Pertanyaan pertama dari Nora Sapitri yang akan dijawab oleh Linda. Pada Linda, silakan. Saya akan menjawab pertanyaan dari Nora. Mengapa kegiatan pendukung sangat dibutuhkan dalam pelayanan bimbingan konseling? Kegiatan pendukung berfungsi untuk membantu atau mendukung penyelenggaraan berbagai layanan bimbingan konseling. Kegiatan pendukung memiliki tahap-tahapan yang dijadikan sebagai acuan bagi konselor dalam pelaksanaannya, sehingga kegiatan pendukung dapat dilaksanakan sesuai dengan apa yang diharapkan. Terima kasih kepada Linda. Selanjutnya, jika teman-teman ada yang ingin menambahkan, kami silakan. Jika tidak ada, kepada Nora, apakah jawabannya bisa diterima? Terima kasih. Selanjutnya, pertanyaan kedua dari Siti Holifah yang akan dijawab oleh Yeza. Pada Yeza, silakan. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Siti Holifah. Pertanyaannya, apa tujuan kegiatan alih tangan pada bimbingan dan konseling? Alih tangan yaitu kegiatan mendukung mereka untuk mendapatkan penanganan yang lebih tepat dan tuntas atas masalah yang dialami mahasiswa atau konseli dengan memindahkan penanganan kasus dari satu pihak ke pihak yang lainnya. Baiklah, terima kasih. Selanjutnya, jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, jika tidak ada,